for me, Indonesia will also play up top early if they can. Wah, super mengejutkan dan bikin geger. Begini pernyataan mengejutkan pelatih Filipina U23 yakni Michael Martinez jelang hadapi timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Semuanya auto sangat kaget dengarnya. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Hanya tinggal hitungan hari sebelum genderang perang sepak bola putra SEA Games ke-33 di Thailand ditabuh. Atmosfer kompetisi telah memanas jauh sebelum kick-off grup C yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan Filipina U23, salah satu duel yang awalnya diprediksi berjalan menarik. Namun, ketegangan yang seharusnya berkutat pada strategi dan pemilihan pemain mendadak bergeser menjadi drama off the field yang menggemparkan jagat sepak bola kawasan. Sumber kehebohan ini datang dari sebuah konferensi pers mendadak yang digelar Federasi Sepak Bola Filipina (PFF). Sang pelatih kepala Michael Martinez hadir dengan wajah tegang, mimik serius, dan nada bicara yang jauh dari gaya diplomatis yang biasa ditemui menjelang turnamen. Martinez terlihat seperti seseorang yang tengah menanggung beban besar dan beberapa menit kemudian semua orang memahami alasannya. Begitu duduk di podium, Martinez langsung memulai pernyataannya tanpa basa-basi. Alih-alih memberikan pujian standar kepada lawan, ia justru mengeluarkan pengakuan jujur yang membuat wartawan terperangah. Saya harus bicara apa adanya. Indonesia U23 adalah skuad paling menakutkan yang pernah saya lihat di ajang SEA Games. Komposisi pemainnya tidak masuk akal untuk level turnamen regional, ujarnya dengan suara lantang. Menurutnya, materi pemain Indonesia terlalu mewah untuk level U23 Asia Tenggara. Nama-nama yang dipanggil membuat Filipina benar-benar kehilangan kepercayaan diri sebelum laga dimulai. Martinez bahkan menyebut satu persatu pemain yang menurutnya berada di level berbeda. Ivar Jenner, Kapten Jong Utrecht, pengatur tempo kelas Eropa. Rafael Struijk, striker cepat dan klinis yang pernah bermain di Eerste Divisi. Mauro Zylstra, predator muda yang lahir dari kompetisi Belanda. Marcelino Ferdinand, playmaker yang dianggap salah satu talenta terbaik Asia Tenggara. Dan yang membuat Martinez makin pucat adalah kabar bahwa 3 nama kelas atas lainnya berpotensi menyusul gabung skuad U23, yaitu Justin Hubner, Miliano Jonathans, dan Elkan Bagot. Begitu ketiga nama itu disebut, ruangan konferensi pers langsung riuh. Martinez menghela napas panjang, seolah sudah tidak punya tenaga lagi untuk menyembunyikan ketakutannya. Kalau kabar itu benar, maka Indonesia U23 akan jadi tim yang kekuatannya tidak realistis. Mereka bisa menjuarai turnamen tanpa berkeringat. Kami tidak punya sumber daya untuk melawan tim seperti itu. Ia menegaskan bahwa Filipina U23 bukan tim yang buruk. Mereka punya pemain dengan semangat tinggi dan beberapa talenta potensial. Namun, ketika harus menghadapi tim selevel Indonesia yang diperkuat pemain-pemain dari Liga Eropa, Martinez menilai perjuangan mereka hampir mustahil. Ivar Jenner saja bisa mengatur satu pertandingan seorang diri. Rafael Struijk punya kualitas finishing yang jarang dimiliki pemain di Asia Tenggara. Mauro Zylstra itu kelasnya beda. Dia dibentuk oleh Akademi Eropa. Dan Marcelino, dia bisa memecah pertahanan dalam satu sentuhan. Namun, puncak kehebohan terjadi ketika Martinez mengeluarkan pernyataan yang tak pernah diduga sebelumnya. Saya akan jujur, jika mereka benar membawa semua pemain itu, bahkan sampai bawa Justin Hubner, Miliano Jonathans, dan Elkan Bagot, kami lebih baik tidak bertanding. Saya tidak mau pemain saya dihancurkan secara mental. Lebih baik kalah WO daripada dibantai 5 gol atau lebih.
Pernyataan itu langsung membuat suasana konferensi pers meledak. Para wartawan tak percaya bahwa seorang pelatih kepala benar-benar menyatakan lebih memilih walkout daripada bertanding. Martinez yang muka dan nadanya penuh kelelahan kemudian menjelaskan lebih panjang alasannya. Menurutnya, sebagai pelatih yang bertanggung jawab atas perkembangan pemain muda Filipina, ia tidak ingin mereka kehilangan kepercayaan diri karena harus menghadapi tim yang menurutnya berada 2 level di atas standar SEA Games. Ini bukan tentang takut kalah, kami sudah pernah kalah sebelumnya. Ini tentang realisme. Jika Indonesia membawa skuad seperti ini, itu bukan lagi persaingan yang sehat, ujarnya. Martinez bahkan menyebut bahwa latihan Filipina U23 beberapa hari terakhir dipenuhi ketegangan. Para pemain terlihat stres setiap kali video analisis Indonesia diputar. Ketika mereka melihat aksi Jenner di lini tengah, beberapa pemain saya langsung saling menatap, beberapa pemain menunduk. Saya bisa melihat mental mereka terguncang, katanya. Menurut Martinez, Filipina tak punya cukup pemain berpengalaman untuk menghadapi tim yang memiliki 4 hingga 7 pemain berkarir di Eropa. Bahkan beberapa pemain Filipina disebut sudah bertanya secara pribadi apakah mereka benar-benar harus menghadapi Indonesia. Saya tidak mau anak-anak saya berangkat ke lapangan hanya untuk jadi karung tinju, tegas Martinez. Sejak pernyataan itu keluar, media Filipina dan Asia Tenggara langsung meledakkan isu ini. Banyak yang mengecam Martinez karena dianggap menyerah sebelum bertarung. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap kejujurannya sebagai alarm tentang ketimpangan kekuatan di SEA Games. Martinez menambahkan bahwa ia sebenarnya sudah mencoba mencari cara untuk setidaknya meredam Indonesia. Namun, menurutnya tak ada taktik yang benar-benar bisa menjamin keamanan tim Filipina. Bagaimana Anda menyusun strategi jika lawan tak seimbang dari segi kualitas? Apa yang harus kami lakukan? Ujarnya tampak putus asa. PFF sendiri mengaku kaget dengan pernyataan Martinez. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan klarifikasi atau membiarkan pernyataan itu menjadi strategi psikologis. Namun, banyak pihak percaya Martinez benar-benar berada dalam tekanan besar. Di sisi Indonesia, PSSI tidak memberikan komentar provokatif. Mereka hanya menegaskan bahwa semua pemain yang dipanggil, baik yang sudah hadir maupun yang menunggu izin klub, sepenuhnya sesuai regulasi SEA Games. Sementara itu, di dalam training camp Indonesia U23, para pemain disebut tak terlalu memikirkan komentar Martinez. Pelatih kepala Indonesia justru meminta tim fokus sebab pernyataan dramatis itu bisa saja menjadi manuver mental dari Filipina untuk memancing kelengahan Garuda Muda. Namun, publik sepak bola Asia Tenggara jelas melihat satu hal, timnas Indonesia U23 dianggap sebagai monster yang menakutkan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Martinez menutup konferensi pers dengan nada yang membuat jurnalis kembali terdiam. Kalau keputusan akhirnya harus kami buat, saya lebih memilih kalah WO daripada melihat pemain saya dihancurkan dan kehilangan masa depan mereka. Indonesia terlalu kuat dan terlalu mewah, jauh di atas kami. Pernyataan itu menjadi pemicu diskusi panas di media sosial. Banyak fans Indonesia mengejek Filipina, namun sebagian lain memahami bahwa komentar singkat Martinez sebenarnya mencerminkan sesuatu yang jarang diucapkan dalam sepak bola. SEA Games 2025 belum dimulai, tetapi drama sudah tercipta. Pertanyaan terbesar kini adalah, apakah Filipina U23 benar-benar akan berani turun ke lapangan menghadapi skuad termewah Indonesia sepanjang SEA Games? Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Teka-teki mengenai siapa sosok pelatih baru timnas Indonesia akhirnya mulai menemukan titik terang. Salah satu kandidat kuat, John Herdman, rupanya sudah menjalani sesi wawancara dengan PSSI.
Informasi ini sekaligus menjawab rasa penasaran publik setelah PSSI memberi sejumlah petunjuk terkait asal negara para calon pelatih. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan bahwa kandidat pelatih baru tidak hanya berasal dari Belanda dan Spanyol, tetapi juga Inggris. Di hadapan awak media, ia menegaskan, ada dari negara Belanda, jangan bertanya orangnya ya, ujarnya kepada wartawan. Ia kemudian menambahkan, iya itu salah satu negaranya, ada Inggris, ada Spanyol, negara sepak bola lah. Pernyataan tersebut langsung memantik rasa penasaran masyarakat. Jika nama-nama dari Belanda dan Spanyol cukup mudah ditebak, misalnya Giovanni van Bronckhorst atau Jesus Casas, maka kandidat dari Inggris terasa jauh lebih menarik karena jarang terdengar sebelumnya. Apalagi Inggris dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan sepak bola dunia. Rasa penasaran itu perlahan terjawab setelah jurnalis Sky Sports, Dharmesh Sheth, mengunggah informasi mengejutkan lewat akun X pribadi miliknya. Jurnalis yang juga tampil dalam program Transfer Talk itu membagikan bocoran mengenai identitas pelatih asal Inggris yang dimaksud. Ia menyebut bahwa John Herdman, ex-pelatih timnas Kanada, adalah sosok yang telah diwawancarai PSSI. Dalam unggahannya, Dharmesh menuliskan dua informasi penting terkait kandidat pelatih timnas Indonesia. Pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst sedang dipertimbangkan untuk posisi pelatih kepala di Indonesia. Disusul dengan pernyataan berikutnya, mantan pelatih kepala Kanada John Herdman telah diwawancarai untuk posisi tersebut. Profil John Herdman sendiri cukup menarik untuk disimak. Ia lahir di Consett, Inggris pada 19 Juli 1975, kini berusia 50 tahun dan merupakan pemegang lisensi UEFA Pro. Setelah meninggalkan FC Toronto pada November 2024, ia sudah setahun menganggur. Sebelumnya, Herdman menukangi timnas Kanada sejak Januari 2018 hingga September 2023 dan bahkan pernah menangani tim U23 Kanada pada tahun 2018. Tidak heran jika kabar kedatangannya ke radar PSSI menimbulkan kejutan tersendiri. Dengan terunggahnya nama Herdman, kini terdapat dua kandidat yang disebut telah resmi diwawancarai oleh PSSI, yakni Giovanni van Bronckhorst dan John Herdman. Masih ada 3 nama lainnya yang belum terbuka ke publik, membuat misteri ini semakin memancing rasa ingin tahu para pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia memang sedang membutuhkan energi baru, terutama dalam hal taktik dan skema permainan. Karena itu, proses pemilihan pelatih baru ini menjadi momen yang sangat penting dalam upaya membangun pondasi tim nasional yang lebih kuat. Menurut kalian, apakah John Herdman dan Van Bronckhorst adalah kandidat ideal untuk memimpin timnas Indonesia? Atau ada sosok lain yang lebih cocok? Yuk sampaikan pendapat kalian. Performa Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, saat memperkuat Sassuolo dalam duel melawan Como, memang bukan yang terburuk, namun tetap saja berada di level rendah. Laga yang berlangsung pada Jumat 28 November waktu Italia atau Sabtu 29 November dini hari WIB itu berakhir pahit bagi Sassuolo setelah mereka tumbang dengan skor 2-0. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang tren negatif Sassuolo yang tak mampu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Seperti biasanya, Jay kembali menjadi pilihan utama pelatih Fabio Grosso untuk mengawal lini belakang. Dengan skema 4 back, Itzes dipasang sebagai pilar utama di area tengah pertahanan, berduet dengan Tarek Muharemovic. Namun, walau memiliki struktur bertahan yang cukup kuat di atas kertas, Sassuolo tetap harus menerima kenyataan pahit karena Como mampu mencetak 2 gol. Salah satu momen krusial bahkan terjadi akibat kesialan yang tidak terduga. Dalam proses terjadinya gol Como, Jay Itzes justru ditabrak oleh rekan setimnya sendiri, sang penjaga gawang Ari Janet Murik, yang membuat situasi pertahanan menjadi kacau dan berujung gol. Menurut laporan Football Italia, performa Itzes dalam laga ini dinilai hanya berada di angka 5. Menariknya, ia tidak sendirian. Ada 4 pemain Sassuolo lainnya yang juga mendapatkan nilai serupa.
Meski begitu, Jay tidak dianggap sebagai pemain dengan performa paling buruk di pertandingan tersebut. Predikat tersebut justru jatuh kepada Ismael Kone, pemain yang dinilai tampil jauh lebih mengecewakan. Football Italia menuliskan secara tegas, pemain Kanada itu tampil sangat buruk dan kesulitan menemukan ritme permainan. Ia mendapat kartu kuning karena pelanggaran ceroboh dan ditarik keluar lapangan. Di sisi lain, sorotan positif justru mengarah kepada pemain Como, yakni Nico Paz, yang tampil luar biasa dan mendapatkan nilai tertinggi. Perannya bukan hanya memberikan assist, tetapi juga membuat barisan pertahanan Sassuolo kelabakan sepanjang laga. Football Italia menuliskan, pemain Argentina ini terus bersinar sebagai permata Como. Ia memberikan 1 assist dan terus menjadi ancaman bagi pertahanan Sassuolo, tampil sangat lincah. Dengan performa yang penuh dinamika seperti ini, ada kesialan, ada kegagalan kolektif, hingga ada lawan yang tampil begitu dominan, laga Sassuolo vs Como menghadirkan banyak cerita menarik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jay Itzes sebenarnya pantas mendapat nilai 5? Atau justru ada aspek lain dari permainannya yang patut diapresiasi? Yuk tinggalkan pendapat kalian. Timnas Indonesia U22 kini memasuki fase penting jelang tampil di ajang terbesar kawasan Asia Tenggara, SEA Games 2025 di Thailand yang akan digelar pada Desember mendatang. Skuad Garuda Muda besutan Indra Syafri akan menjalani perjuangan mereka di Grup C, sebuah grup yang berisikan lawan-lawan yang tak boleh dipandang sebelah mata, Filipina dan Myanmar. Beberapa waktu lalu, Indra Syafri resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang dipilih untuk menghadapi turnamen tersebut. Keputusan ini langsung mendapat sorotan, tidak hanya dari publik Indonesia, tetapi juga dari media asing, salah satunya media Vietnam, The Tehao 247, yang menyoroti komposisi pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia tersebut. The Tehao 247 memberikan perhatian khusus pada keberadaan 4 pemain naturalisasi yang masuk dalam skuad, Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zylstra. Mereka menilai bahwa kehadiran 4 pemain tersebut menjadi nilai tambah besar bagi Timnas Indonesia U22, terutama mengingat kualitas mereka yang dinilai mampu memberikan dampak signifikan dalam permainan. Tak hanya itu, media Vietnam tersebut juga menyoroti kehadiran bintang muda Indonesia yang merumput di Eropa, yaitu Marcelino Ferdinand. Menurut The Tehao 247, pemain-pemain tersebut tidak hanya memiliki kualitas individu yang menonjol, namun juga bisa menjadi pembeda pada momen-momen krusial dalam pertandingan. Memanggil pemain naturalisasi membantu meningkatkan kualitas skuad, terutama saat Timnas U22 Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti tuan rumah Thailand atau Timnas U22 Vietnam. Tulis The Tehao 247 dalam pemberitaannya. Lebih jauh lagi, The Tehao 247 menilai bahwa Timnas Indonesia U22 bahkan pantas disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk keluar sebagai juara. Penilaian tersebut bukan hanya karena kualitas para pemain yang dibawa Indra Syafri, tetapi juga berangkat dari persiapan intensif dan terukur yang dilakukan tim selama beberapa bulan terakhir. Media tersebut menilai bahwa tekad Timnas Indonesia untuk mempertahankan emas SEA Games sangat nyata, didukung oleh kombinasi yang tepat antara pemain naturalisasi berpengalaman dan talenta-talenta muda lokal yang tengah berkembang pesat. Dengan skuad yang kuat dan persiapan yang matang, Timnas U22 Indonesia bertekad mempertahankan gelar juara SEA Games dan mengukuhkan posisi nomor 1 di Asia Tenggara. Kombinasi pemain naturalisasi berpengalaman dan talenta muda lokal menjanjikan akan menciptakan tim yang tangguh.
siap menghadapi segala tantangan di SEA Games ke-33 dalam perjalanan meraih medali emas untuk kedua kalinya berturut-turut, tulis DTH247 mengakhiri ulasannya. Melihat sorotan dari media luar dan kualitas skuad yang dipanggil Indra Syafri, tentu muncul pertanyaan besar, mampukah Timnas Indonesia U22 benar-benar mempertahankan gelar mereka? Bagaimana pendapat kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Timnas U22 tahun ini cukup kuat untuk kembali meraih medali emas? Atau justru persaingan ketat dari Thailand dan Vietnam akan menjadi ujian berat? Tulis opini kalian seramai mungkin di kolom komentar.